Haleluya, haleluya. Inilah pengakuan kami ya Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlalu besar, terlalu mahal pengorbanan yang Kau kerjakan bagi kami. Untuk keselamatan kehidupan kami bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh ada di dalam bulan yang baru ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami masih diperkenankan untuk bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu, mendengar firman-Mu, bahkan bersekutu dalam pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Engkau sudah duduk di atas pujian penyembahan kami, dan Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah sebab kami siap mendengar. Kami percaya Tuhan Yesus, segala bentuk tipu muslihat iblis lewat pikiran sia-sia, perasaan-perasaan hati yang tidak menentu, atau penguasa-penguasa yang ada di tempat ini yang mau mengalihkan perhatian kami dari kebenaran firman-Mu sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Yesus, enyahlah engkau iblis, dan kuasa Roh Kudus kami luaskan Engkau bekerja di tempat ini. Tuhan menguasai ruangan ini, menguasai hati dan pikiran kami. Biar Roh-Mu yang hidup itu menguasai pribadi lepas pribadi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kita sekalian untuk kembali ada dalam kebenaran firman Tuhan. Bulan lalu saya berbicara tentang kasih karunia yang oleh iman di dalam Efesus. Saya tidak tahu mengapa saya masih sampai saat ini saya masih tetap membawa Bapak Ibu Saudara sekalian berbicara tentang kasih karunia juga. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus, kita semuanya diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Baik yang lewat kita baca tiap hari mungkin, atau kita dengar, kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan bagi kita, atau karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Dan lewat surat Paulus kepada jemaat-jemaat, baik jemaat secara banyak ataupun yang ada di daerah dia layani, ataupun di tempat-tempat kota-kota yang dia layani, maupun surat Paulus kepada pribadi lepas pribadi, bagi anak-anak didik, anak-anak rohaninya, baik lewat Timotius juga Titus. Selalu ada nasihat-nasihat yang Paulus berikan kepada mereka, dan pada pagi hari ini juga kepada saya dan saudara untuk mengingatkan, seperti Rasul Paulus mengingatkan Timotius, mengingatkan Titus, begitu juga suratnya bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Kita juga akan diingatkan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Titus pasal yang kedua, kita akan melihat di sana. Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan 12. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Titus 2 ayat 11 dan 12 kita akan baca bersama 2-3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Puji nama Tuhan. Kita melihat bagaimana surat Rasul Paulus kepada pribadi dari Titus yang adalah juga anak rohaninya. Lewat surat ini Rasul Paulus dia bukan saja mengingatkan Titus, tapi pada saat pagi hari ini bagi kita sidang jemaat Tuhan yang ada satu, kita tahu bahwa ketika kita diselamatkan, ketika kita mengambil bagian dalam untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, maka ada satu sukacita yang besar dalam kehidupan kita karena keselamatan yang Tuhan kerjakan. Itu bagi saya dan saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati baik kematian dan kebangkitan Tuhan yang kita sudah peringati, dan kita melihat di sini suatu karya yang amat besar. Tadi kita sudah nyanyikan, terlalu besar.
pengorbanan Tuhan itu sangat berharga bagi kita semua orang-orang percaya. Dan lewat ini kita, dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus bukan saja sekedar mengingatkan kita, tetapi lewat Titus, lewat nasihatnya kepada Titus, di sini dia juga mengajarkan kepada kita bahwa waktu yang lalu di dalam Efesus dikatakan bahwa kita ada karena kita kasih karunia diberikan bagi kita karena iman kita kepada Yesus. Itu bulan yang lalu pada tanggal 3 bulan 3 kalau saya tidak salah, di dalam hari Minggu. Dan pada saat ini di sini kita akan lihat bagaimana kasih karunia itu ternyata bukan saja hanya kasih karunia itu berbicara tentang kasih melulu kasih, tetapi di sini dikatakan ayat yang ke-11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, kasih karunia itu nyata diberikan Allah bagi kita lewat kematian Yesus di kayu salib dan lewat kebangkitan atau lewat kehidupan Yesus dari kematian itu. Dan kalau yang ayat yang ke-12 di sini dia katakan Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ternyata di dalam kasih karunia Allah mempunyai tujuan bagi kehidupan saya dan saudara. Tujuan dari kasih karunia yaitu untuk Dia mendidik kita orang-orang yang percaya untuk meninggalkan kefasikan. Saya sering katakan di sini, apa sih kefasikan itu? Kefasikan yaitu orang yang sudah tahu Tuhan, tetapi tidak melakukan perintahnya. Sudah tahu firman Tuhan, tetapi tidak mengamalkannya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kefasikan ini bagaimana Tuhan inginkan, Allah inginkan supaya Bapak Ibu kita sekalian meninggalkan kefasikan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Jadi di dalam kasih karunia itu bukan saja kita percaya karena iman percaya kita diselamatkan, tetapi di dalam kasih karunia sini juga kita melihat bagaimana Dia mendidik kita orang percaya untuk meninggalkan kefasikan. Meninggalkan kehidupan lama kita, kehidupan yang ada di dalam kuasa pengaruh dosa yang sudah mengikat kita. Kebiasaan-kebiasaan dunia yang mengikat kita supaya kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Supaya kita meninggalkan kefasikan. Jadi di sini dalam kasih karunia mengandung nasihat. Orang yang sudah tahu Tuhan tetapi tidak mau orang yang sudah tahu bahwa itu salah atau berdosa, dia tidak mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Ini menurut Alkitab. Orang yang mengakui Tuhan tapi tidak mau mengamalkan, menuruti perintah Tuhan. Dapat disimpulkan kefasikan atau orang fasik itu orang yang tidak beriman dan tidak takut akan Tuhan. Dan orang ini cenderung berkompromi dengan dosa. Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Keinginan-keinginan duniawi berbicara tentang kesenangan-kesenangan dunia yang dunia sodorkan bagi kita. Hawa nafsu kita yang dapat membuat pertumbuhan iman kita. Dapat menghilangkan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kehidupan saya dan saudara, itu dapat hilang dari dalam kehidupan kita. Dapat membawa orang-orang percaya jatuh di dalam dosa. Semua hal-hal yang jahat yang menurut dunia itu baik, tetapi tidak menurut Tuhan baik. Jadi semua hal-hal yang disodorkan dunia pada saat ini. Dan di sini dikatakan dalam ayat yang ke-12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kasih karunia diberikan bagi kita supaya mendidik saya dan saudara. Jadi bukan mendidik Titus saja, tetapi bagi saya dan saudara pada pagi hari ini. Kasih karunia dalam ayat ini bukan saja berbicara tentang keselamatan saja, tapi Ia mendidik kita orang-orang percaya. Di sini kita melihat bahwa ketika kita dididik, ada keinginan yang Tuhan mau lakukan, yang Tuhan mau kita lakukan bagi kehidupan kita, kehidupan rohani kita. Lewat surat Paulus kepada Titus ini, supaya kita, saya dan saudara, orang-orang percaya hidup di dalam hidup bijaksana, hidup yang taat pada firman Tuhan, atau hidup yang
taat pada perintah-perintah Tuhan, hidup yang turut pada kehendak Tuhan. Dan di sini dikatakan dalam ayat yang kedua bagian B, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Hidup bijaksana. Kita lihat bagaimana kasih karunia ini diberikan bagi kehidupan saya dan saudara. Dia tidak saja diberikan begitu saja, tetapi di sini ada Tuhan inginkan kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini nasihat Paulus kepada Titus lewat suratnya kepada Titus. Tapi ini juga menjadi bagian kita. Yang Tuhan mau kita hidup bijaksana secara umum. Kata bijaksana, kemampuan untuk memilih bertindak secara benar berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Itu arti kata bijaksana menurut KBBI. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan menuntun saya dan saudara. Tuhan menginginkan adanya lewat kasih karunia yang Dia berikan bagi kita ini, adanya satu kemajuan dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan saja iman kita yang bertambah, tetapi Tuhan mau kita hidup seturut dengan kehendak dari Tuhan. Kita tidak menuruti seperti tadi yang di bagian 12 bagian A dari Titus pasal yang kedua, menurut keinginan-keinginan dunia saja, tetapi kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara. Kita mau melakukan perintah-perintahnya. Dan di sini dikatakan adil dan bijaksana. Saudara tentunya tahu adil itu tidak berat sebelah, sama beratnya, sejalan, tidak memihak. Jadi adil sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. Dan di dalam Kolose dikatakan adil itu juga jujur. Di sini beribadah supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Beribadah, kita ada di tengah-tengah orang-orang yang bersekutu untuk memuji menyembah Tuhan. Bukan saja sampai di situ datang memuji menyembah Tuhan dan sudah pulang biasa-biasa saja, tetapi ada firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita untuk kita lakukan. Inilah yang Tuhan perintahkan kepada saya dan saudara lewat surat Paulus kepada Titus. Melakukan kehendak Tuhan. Beribadah adalah melakukan kegiatan sesuai dengan agama masing-masing. Itu menurut beribadah tentang umum. Tetapi kalau kita melihat beribadah di sini sebagai orang Kristen, kita lakukan kehendak Tuhan lewat doa-doa kita, lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan beribadah dalam konteks Alkitab, yaitu kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan pengabdian kita kepada Tuhan. Ibadah adalah pelayanan kita, merupakan memberikan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan sebagai satu respon dalam kehidupan kita terhadap keselamatan atau terhadap kasih karunia yang Dia sudah berikan bagi saya dan saudara. Sebab itu kita perlu beribadah, dan dikatakan di dalam dunia sekarang ini, ketika kita masih memiliki nafas hidup, maka kita perhatikan di sini Tuhan ingin kita melakukan hal yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Tuhan mendidik saya dan saudara, mendidik kita begitu rupa untuk menjadi sesuai dengan kehendaknya, supaya dan lewat setiap proses yang Dia izinkan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, proses yang kita alami mungkin satu dengan yang lain pastinya berbeda. Tetapi satu yang kita mau lihat di sini, bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi membawa kita kepada kebaikan demi kebaikan, dan membawa kita supaya dapat memiliki janji-janji Tuhan dalam pribadi lepas pribadi kita. Dan kalau kita melihat bagaimana didikan yang kita alami, mungkin saudara bisa melihat dari perjanjian lama, kita melihat bagaimana Ayub dididik oleh Tuhan dengan caranya Tuhan. Bagaimana juga kita melihat didikan Tuhan bagi tokoh-tokoh Alkitab yang lain.
Dan ini dilakukan di dalam Titus tadi dikatakan di dalam Titus 2 ayat yang ke-11 dan 12. Di sini dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, ia mendidik kita. Jadi ada satu didikan yang Tuhan berikan bagi kehidupan saya dan saudara supaya kita dapat berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara dapat mengatakan bahwa saya dididik Tuhan terlalu berat buat saya. Sampai rasa-rasanya saya mau mundur. Mungkin ada lembah air mata yang kita lalui seperti Ayub. Mungkin ada persoalan-persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi, yang kita harus hadapi atau lewati, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Di dalam proses-proses yang kita alami, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan akan nyatakan penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Justru di dalam proses-proses itu Tuhan mau nyatakan kemuliaannya lewat mujizat yang terjadi, lewat jawaban-jawaban doa yang kita terima dari Tuhan. Ada ujian, ada tantangan, mungkin ada lembah air mata. Itu adalah satu paket dalam kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan mendidik kita dalam kasih karunia-Nya. Kalau kita melihat bagaimana di dalam Ibrani ada kalanya Tuhan pakai cemeti atau cambuk dalam mendidik kita anak-anaknya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Kita lihat sebentar di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Nah, di sini dikatakan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi ada kalanya kita menerima didikan Tuhan itu sangat keras dalam kehidupan kita, bukan tanpa tujuan. Tetapi ia mengakui kita sebagai anak supaya jangan terlalu melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita lihat lagi di dalam ayat yang Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, bagaimana seorang ayah di dalam dunia mendidik anaknya dalam waktu tertentu. Ya, selama ia masih hidup dia dapat mendidik kita. Tetapi kita ayah di dunia atau orang tua di dunia mempunyai umur yang terbatas. Tetapi di sini kita lihat bagaimana kalau Tuhan mendidik kita. Di sini dikatakan, kita baca saja, sebab mereka, ini seorang ayah di bagian atasnya, kalau saudara baca semua. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia dengan huruf besar, Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Jadi di sini bukan tanpa maksud Tuhan mendidik saya dan saudara, tetapi di sini kita lihat bahwa Tuhan mempunyai maksud supaya kita ada di dalam kerajaan surga. Kita ada di dalam bagian dari kekudusannya Tuhan. Kalau kita lihat lagi di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan kedua, ayat-ayat yang sudah tidak asing yang sering kali kita baca dan kita lihat mungkin. Di sini dikatakan bahwa persembahkan tubuhmu ya. Roma 12, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Tadi dikatakan di dalam Titus, ibadah di dalam dunia yang sekarang ini. Jadi kita mempersembahkan kehidupan kita sebagai satu persembahan yang hidup, yang berkenan. Jadi bukan yang kudus dan yang berkenan. Jadi bukan ketika kita mati baru kita mempersembahkan hidup, nggak ada ceritanya. Tetapi ketika kita hidup, kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Dan di sini kan supaya kita dapat bagian dalam kekudusannya. Tuhan mendidik kita dengan begitu keras supaya kita tidak menjadi sama seperti dunia ini. Tetapi di dalam ayat yang kedua dikatakan
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di sini kita melihat bahwa tujuan dari kasih karunia, kita dididik supaya semakin hari kita semakin disempurnakan. Ya, gereja Tuhan harus disempurnakan kalau dia mau mengambil bagian di dalam kekudusan dari Tuhan. Kalau kita melihat dari nasihat-nasihat dari pendeta Rubin Adi dari bulan-bulan yang lalu, semua kita diarahkan kan? Semua kita diarahkan untuk satu tujuan. Kita mempersiapkan kehidupan kita untuk ada di dalam kerajaannya Tuhan, ada bersama dengan Tuhan. Dipersiapkan diri kita, dipersiapkan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Jadi bukan tanpa tujuan ketika kita menerima didikan Tuhan, walaupun di dalam Ibrani dikatakan ketika didikan itu diberikan, ketika ganjaran itu diberikan, enggak enak. Mana ada orang yang merasa, saya habis digebukin atau habis dipukulin, habis dicemeti atau habis dicambuk. Nih biru-biru. Hahaha, gitu kan nggak ada. Nggak enak, sakit. Tetapi di sini inilah yang kalau kita melihat di sini bagaimana Tuhan mendidik kita. Dia mau supaya kita, di sini dikatakan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ada satu tujuan Tuhan di dalam mendidik saya dan saudara. Bukan saja menambahkan iman percaya kita seperti yang waktu lalu di dalam Efesus. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Tuhan mempunyai tujuan. Dia ingin saya dan saudara bukan saja ada di dalam keselamatan, tetapi mendapat bagian di dalam kekudusannya. Siapa saya bisa hidup kudus kalau tanpa firman Tuhan? Gereja seharusnya tidak sama dengan dunia ini. Di dalam doa Roma 12 ayat yang kedua di sini kata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di sini kita dituntut untuk berhidup berkenan kepada Allah. Gereja dibawa supaya semakin hari semakin disempurnakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibu Gembala sering tiap minggu berkata kepada kita harus berdoa buat 5 orang atau lebih bolehlah. Tetapi harus berdoa buat pribadi-pribadi yang mungkin ada dalam pikiran saudara yang memang saya perlu mendoakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini gereja memang harus berdoa. Supaya setiap kita harus berdoa, mempunyai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, supaya kita tidak menggantikan kemuliaan Tuhan dengan hal-hal yang mirip dengan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Dunia banyak menyodorkan hal-hal yang mirip dengan kemuliaan Tuhan. Tapi di sini kita melihat Tuhan mau mendidik kita supaya kita menolak segala bentuk kefasikan tadi di dalam Titus pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Kita tidak sama kita tidak ada di dalam kefasikan itu. Tuhan Yesus, dia mendidik kita dengan keras supaya kita, saya dan saudara, berkenan, kedapatan benar di hadapan Allah. Berkenan di hadapan Allah dikatakan di dalam Roma tadi. Jadi ada satu tujuan di dalam kasih karunia. Ketika kasih karunia itu diberikan bagi kehidupan kita, saya dan saudara, tujuannya tadi yaitu apa? Mendidik saya dan saudara. Di dalam Galatia, Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 dan 17, bagaimana hidup menurut daging dan roh. Di sini dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita lihat di sini, dididik supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Tadi di sini juga di dalam Galatia kita sudah baca keinginan roh, hidup oleh roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa roh tempatnya adalah tubuh manusia. Saudara tidak melihat kan, kita hidup oleh roh dan roh itu berjalan tanpa tubuh kan? Tidak terlihat roh itu. Tetapi inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan sesaat yang menyenangkan tubuh kita, tetapi belum tentu menyenangkan Tuhan kita. Keinginan roh, hidup oleh roh tidak akan menuruti keinginan daging. Ini dikatakan oleh Galatia. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di sini bagaimana Tuhan membawa kita kepada satu didikan. Mungkin saat ini kita sedang menerima didikan karena setiap hari kita mungkin belajar dari Tuhan. Dan mungkin menurut kita ini didikan yang terlalu keras bagi kita. Tapi percayalah bahwa setiap kali Tuhan menghajar atau Tuhan mencemeti, Tuhan mencambuk atau mendidik kita dengan cara yang keras, Dia inginkan supaya kita dapat hidup sesuai dengan kehendaknya, supaya kita ada dalam bagian kesempurnaan yang Dia targetkan bagi kita, bagi gereja Tuhan. Tuhan Yesus, kalau kita lihat dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan Yesus itu sudah cukup bagi kita orang-orang percaya. Tuhan Dia mau agar kita hidup bijaksana, menata kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Orang bijaksana di dalam Amsal dikatakan dia sabar dalam prosesnya Tuhan. Amsal 14 ayat yang ke-17b. Dalam Kolose pasal yang keempat, bagaimana harus adil, bagaimana sikap hidup kita terhadap orang atau sesama kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kalau kita melihat surat Paulus ini kepada Titus, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus, Dia mau setiap kita hidup menurut perintah atau firman Tuhan. Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Biarlah kehidupan saya dan saudara semakin hari semakin mau diajar oleh Tuhan, semakin mau dididik oleh Tuhan, supaya kehidupan kita selalu ada dalam kekudusannya. Dalam firman Tuhan saya bawakan pada pagi hari ini, biar sama-sama, baik saya pribadi, kita sama-sama diingatkan bahwa di dalam kasih karunia terletak didikan Tuhan bagi saya dan saudara.